ya cara kampanye. Ya, Jadi kita lihat kembali kalau ini pertama kali barangkali ya bisa saja menyesal. Tapi kalau sudah berulang kali, artinya kan penyesalan itu sebetulnya tidak ada. Kalau ada, kenapa berulang sampai ketiga kalinya? Lalu kita lihat lagi, dia berada dalam lingkungan bagaimana. Dia di lingkungan selebritis. Selebritis itu kehidupannya kan lebih bebas, lebih terbuka. Jadi kemungkinan untuk menganggap ini sebagai hal yang biasa itu sangat besar. Tapi ada lain lagi, akibatnya apa? Akibat dari perbuatannya. Ada hal lain, misalnya akibat dari perbuatannya adalah kritikan dari masyarakat, di mana akhirnya karir dia jatuh. Nah, penyesalannya bukan karena perbuatannya, tapi karena akibat dari perbuatannya. Itu harus kita bedakan. Lalu kita lihat lagi bagaimana dengan suaminya. Apakah suaminya beranggapan bahwa ini harus ya diceraikan, lalu dia menganggap itu sebagai sesuatu yang besar atau tidak. Jadi kita harus lihat dari beberapa segi, bukan sekedar dari segi perbuatannya, tapi lebih pada saat ini lebih dari akibat dari perbuatannya. Nah, kalau itu kan Syahnas, Bu. Kalau misalkan dari JJ-nya sendiri seperti apa? Bicara soal psikologis kan dia sebenarnya tersakiti oleh pasangannya sendiri gitu, Pak. Sekarang kita lihat, jadi orang kan macam-macam ya. Ada dia pemaaf, ada orang ya nggak apa-apa lah, saya juga butuh dia, butuh apanya. Atau dia juga bisa melihat saya dengan segala kekurangan, sehingga wajar jika istri itu menyimpang. Jadi banyak hal yang belum kita ketahui. Apakah ada kekurangan? Apakah kekurangan biologis, kekurangan finansial, kekurangan hal yang sangat dia inginkan? Itu kan kita tidak tahu. Apakah ya barangkali dia menghidupi keluarganya, kan semua itu kita belum tahu. Dan banyak masyarakat yang mengcompare kasus ini dengan Cut Tari dan mantan suaminya yang terlebih dahulu. Ketika video viral, suaminya memaafkan, menjalani, akhirnya tetap berpisah, mohon maaf Bu. Nah, kasus ini pun JJ juga sama, melihat istrinya yang sudah berpaling, pada akhirnya dia malah memaafkan dengan mengambil keputusan tersebut. Apakah nantinya ending dari hal ini pun dilihat dari bahasa dia yang bilang ada dua wanita yang dia muliakan. Yang pertama ibu yang melahirkan dia, dan ibu yang melahirkan anaknya. Seperti apa, Bu? Ya, jadi kita karena itu kembali lagi, kenapa dia maafkan? Apakah pemaafan dia dilakukan karena sesuatu hal yang cukup rasional, sehingga akhirnya dia tetap akan memaafkan? Atau barangkali dia sebetulnya juga kesal dalam hatinya. Jadi kita belum melihat pada saat ini. Lalu mungkin ada suatu negosiasi, jangan lakukan lagi. Aduh. Kita bayangkan kalau ada negosiasi lagi, jangan melakukan lagi. Di situ kan ada suatu ya memaafkan saat sekarang, tapi asal jangan berulang. Itu mungkin saja di kemudian hari bisa berakibat pada perceraian. Itu kita sulit untuk bisa mengetahui. Kita harus mengikuti secara jauh lebih lama untuk tahu yang sebenarnya. Kalau dari statement JJ yang mengatakan di salah satu podcast bahwa dia mengakui perselingkuhannya dan dia membenarkan bahwa tato di tubuhnya Randy itu benar tato bermuka Syahnas. Dari situ sebenarnya ia menyesali atau apa karena dia masih sayang sama Syahnas? Jadi di sini kemungkinan dia sayang juga cukup besar, kemungkinan dia memaafkan juga cukup besar kalau dilihat dari segala sikap pada saat pacaran. Tapi apakah ini memaafkan seterusnya? Itu jadi pertanyaan lagi. Mungkin saja
memaafkan untuk sampai batas sekarang. Mungkin juga ya beberapa kali dilakukan dimaafkan lagi, kan kita tidak tahu. Tapi kalau untuk melihat dari ketulusan hatinya Syahnas atau ekspresi yang diucapkan di video yang mereka upload di YouTube-nya, Bu, untuk Syahnas sendiri murni tulus menyesali atau memang yang penting minta maaf dulu? Kita kan juga tidak tahu, tapi jelas kalau sudah mengulang biasanya sudah suatu kebiasaan. Tapi itu biasanya apakah pada dirinya dia betul-betul sadar, itu tanda tanya. Apalagi lingkungannya, lingkungan selebritis, di mana pergaulan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar jika ada kebebasan dalam pergaulan. Artinya tidak menutup kemungkinan kejadian ini bisa pulang kembali ya, Bu? Kalau Ya kemungkinan selalu ada. Bu, tapi kalau untuk selingkuh itu bisa dikategorikan dengan suatu penyakit yang turunan atau memang udah habit atau seperti apa sih, Bu? Sebetulnya itu kan bukan penyakit, tapi itu sifat orang apakah, dan sangat ditentukan oleh norma-norma lingkungannya. Teman-temannya bagaimana? Oh, teman-temannya banyak yang selingkuh, maka dia juga mudah melakukan selingkuh. Lalu kawan-kawannya juga tidak melarang perselingkuhan, bahkan mungkin senang melihat oh itu selingkuh, jadi dianggapnya biasa-biasa saja, maka dia pun akan mudah selingkuh. Karena itu kita lihat selingkuh sangat ditentukan oleh lingkungannya, baik itu lingkungan tempat atau lingkungan kerja. Oke.